Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan ini. Kalau yang perkuliahan yang lalu, kita masih membicarakan tentang sikap menghadapi sakit, di antaranya yakni ikhlas dan sabar, kemudian harus berdoa, dan yang ketiga itu harus berobat. Dan yang keempat sekarang, yakni tidak keluar dari daerah wabah. Jadi kalau misalnya kita menderita sakit yang di mana sakit kita itu bisa menular atau kita berpenyakit menular, maka itu diusahakan tidak keluar ya, tidak keluar rumah apalagi keluar daerah. Karena itu nanti akan membawa penyakit. Apalagi kalau misalnya sebuah penyakit itu merupakan penyakit pandemi ya. Sudah merupakan pandemi yang akan menyebar ke berbagai wilayah sehingga itu merupakan hal yang tidak dibenarkan kalau misalnya melakukan perjalanan atau keluar rumah sementara kita dalam keadaan berpenyakit menular itu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu." Artinya, apabila kalian mendengar adanya wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi bila wabah sudah ada di wilayahmu, maka janganlah kalian keluar dari wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya ada sebuah penyakit yang melanda sebuah daerah, sebuah wilayah, maka kita dilarang untuk memasukinya. Kenapa? Pasti kita akan terkena penyakit juga atau tertular penyakit. Dan apabila penyakit itu justru berada di wilayah kita, di mana kita pun menjadi bagian daripada wilayah pandemi atau misalnya endemi, maka kita tidak boleh keluar dari daerah itu. Kenapa? Karena penyakit yang ada pada diri kita itu pasti akan menular. Ya, jadi ini salah satu sikap yang mana merupakan salah satu ajaran Islam ya, bahwa tidak boleh penyakit itu menjadi tertular kepada orang lain karena kita melakukan perjalanan atau keluar dari daerah yang diserang penyakit. Kemudian yang berikut, tidak mengunjungi orang sehat bila berpenyakit menular ya. Jadi ini perlu adanya isolasi. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita berpenyakit, maka jangan mendatangi orang yang sehat. Apalagi kalau misalnya penyakit itu adalah penyakit yang menular. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan etika, merupakan sikap daripada ketika kita menghadapi sakit dan ini merupakan bagian daripada ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, la yuridanna mumridun ala musihin. Janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Inilah yang kita kenal dengan isolasi itu ya. Waktu pandemi kemarin kita mengenal ada isolasi mandiri, ada isolasi berjamaah atau misalnya isolasi dari sekelompok orang yang memang terkena penyakit itu. Yang berikut adalah sudah tentu kita harus bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kita harus menyikapi sakit ini dengan bertawakal. Jadi itu ada 6 sikap ya. Sekali lagi ada 6 sikap yang harus ada pada setiap orang yang sakit. Dan ini teman-teman sebagai perawat, ini harus bisa menuntun, membimbing pasien itu bagaimana sikap kita menghadapi sakit ini. Yang pertama adalah ikhlas dan sabar, kemudian harus berdoa, kemudian berobat, kemudian yang berikut adalah tidak keluar daerah atau mengisolasikan diri,
Dan yang keenam adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut kita akan membahas adab terhadap orang sakit. Ya. Jadi ini adab terhadap orang sakit ada tiga ya, ada tiga adab terhadap orang sakit. Yang pertama adalah menjenguk. Ya. Jadi yang pertama adalah menjenguk, dan menjenguk pun ada adabnya tersendiri. Ya. Jadi kalau misalnya adab terhadap orang sakit itu salah satu adalah menjenguk, yang kedua adalah membantu ya, harus membantu kepada orang sakit, dan yang ketiga adalah mengurus apa yang menjadi kebutuhannya atau mengurus si penderita ini atau merawat si penderita ini. Nah, yang pertama adalah adab terhadap orang sakit. Yang pertama menjenguk. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslimi alal muslimi sittun. Idza laqiyatu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibu wa idza stansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallahu fasamithum wa idza marida fa'udhum wa idza mata fatba'hu." Hadis riwayat Muslim. Artinya dari Abi Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau bersabda, yakni apabila engkau bertemu ucapkanlah salam, apabila engkau diundang penuhilah undangannya itu, apabila engkau diminta nasihat berilah nasihat padanya, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah mengucapkan alhamdulillah, doakan dia dan mengucapkan yarhamkallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila meninggal dunia, iringlah jenazahnya sampai ke pemakaman. Jadi salah satu kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya itu adalah wa idza marida fa'udhum. Apabila sakit, maka harus dijenguk, dibesuk. Nah, teman-teman, kalau kalian sementara merawat orang sakit, maka tidak boleh melarang ada orang yang menjenguk, ya. Karena apa? Menjenguk itu bagian daripada adab terhadap orang sakit. Mungkin saja tinggal diatur ya, tinggal diatur waktunya atau diatur jadwalnya, bahwa jadwal kunjungan itu jam-jam sekian ya, di hari-hari apa, kemudian di jam berapa, supaya hak untuk mengunjungi saudaranya, keluarganya, temannya di kala sakit itu tetap terpenuhi. Kenapa? Karena menjenguk orang sakit itu adalah bagian daripada kewajiban orang muslim kepada orang muslim lainnya. Sehingga itu teman-teman tinggal bagaimana menyikapi dengan baik para pembesuk atau pengunjung-pengunjung yang akan menjenguk orang sakit itu. Kemudian yang berikut adalah mendoakan orang sakit, ya. Jadi mendoakan orang sakit ini adalah tadi sudah sempat dikuliahkan bahwa sikap kita terhadap orang sakit itu adalah berdoa ya, sikap yang harus ada pada orang sakit itu harus berdoa. Nah, sekarang adab mengunjungi, jadi adab terhadap orang sakit itu di saat dia menjenguk, ya, di saat dia menjenguk itu, maka dia harus mendoakan orang sakit. Ya, salah satu doanya adalah Allahumma rabban nasi adzibil ba's isfi anta syafi la sifa ila sifauka sifaan la yugadiru saqaman. Ya Allah, ya Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, Engkau adalah zat yang menyembuhkan, maka tidak ada obat yang menyembuhkan kecuali Engkau, kecuali kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, ya. Jadi teman-teman, ini doa ya. Jadi diajarkan kepada pasien agar ini yang menjenguk
itu jangan cuma mengajak bercerita ya, jangan cuma mengajak bercerita, tetapi harus mendoakan kepada orang sakit. Ya, ini salah satu adab ya. Jadi adab menjenguk itu adalah mendoakan orang sakit. Ya, jadi orang yang datang itu dikasih ingat ya, dikasih ingat agar supaya mendoakan orang yang sakit. Kemudian yang berikut, nah ini sebaliknya ya. Kalau misalnya ada yang menjenguk lalu dia mendoakan kepada orang sakit, maka ada juga orang yang sakit itu berdoa untuk dirinya sendiri, ya. Jadi ada doa yang diucapkan oleh orang lain kepada orang sakit dan ada doa yang diucapkan sendiri oleh yang si sakit. Nah, kalau tadi doa Allahumma rabbana si bil basa isfi anta syafi la sifa ila sifa uka sifaannya la yugadiru saqaman, yang tadi itu adalah doa orang lain, terutama orang yang menjenguk kepada orang sakit. Nah, si pasien pun itu bisa berdoa, ya. Jadi dia berdoa untuk dirinya sendiri. Doanya yakni bismillah 3 kali, bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya. Jadi ini doa oleh si sakit sendiri. Aku berlindung kepada Allah dan dari kuasanya dan dari keburukan yang kerusakannya ku khawatirkan, ya. Jadi ini apa doa dari si pasien sendiri. Aku berlindung kepada Allah dari kuasanya dan dari keburukan yang kurasakan dan yang ku khawatirkan. Ya. A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Teman-teman, untuk perkuliahan kali ini saya sampaikan dulu di sini, dan jangan lupa teman-teman sebagai bukti mengikuti perkuliahan atau menyimak perkuliahan ini, silakan like, subscribe, dan juga dimohon bisa menulis komentar apa saja atau pertanyaan ya, atau ada pertanyaan insya Allah kami bisa jawab dengan menyebut nama sesuai dengan daftar hadir ya. Jadi bukan nama yang dalam akun, karena biasanya dalam akun itu berbeda atau tidak sama dengan yang daftar hadir. Sekali lagi silakan komentar atau bertanya dengan menyebut nama sendiri sesuai dengan daftar hadir. Demikian pertemuan kita pada hari ini, insya Allah akan bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.